Hai, selamat pagi anak-anak Miss Rika. Miss Rika hari ini akan menjelaskan tentang pelajaran IPS tentang bagian C, yaitu dataran tinggi. Apa aja pengertian dataran tinggi, ciri-cirinya, kemudian manfaatnya, jenisnya, itu apa saja nanti akan Miss jelaskan ya. Simak terus ya. Dataran tinggi. 1. Pengertian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut menurut buku ISPS Erlangga. Menurut sumber Wikipedia, dataran tinggi adalah wilayah dataran yang terletak di atas ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini juga terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi ini biasanya tidak sama dengan bukit ya nak ya. Dataran tinggi ini ditunjukkan oleh warna oranye kemerah-merahan pada peta. Kalau kalian lihat di peta itu biasanya ada warna oranye sama kemerah-merahan. Nah, itulah dataran tinggi ya. 2. Ciri-ciri dataran tinggi. Yang pertama, beriklim sejuk. Dataran tinggi termasuk ke dalam salah satu wilayah yang mempunyai iklim yang sejuk. Hal ini terjadi sebab dipengaruhi oleh aspek ketinggiannya. Semakin tinggi suatu tempat, maka tingkat kesegaran udaranya terus menjadi tinggi pula, sehingga dataran tinggi cocok sekali dijadikan sebagai tempat wisata. Kemudian yang kedua ada pertanian dibuat terasering. Terasering merupakan tanah yang dibuat dengan terencana menyerupai bentuk tangga yang bertujuan buat menghindari terjadinya erosi. Terasering juga sebagai salah satu karakteristik khas yang dipunyai oleh dataran tinggi. Di Indonesia sendiri, terasering banyak ditemui di wilayah Jawa Barat. Dia bentuknya misalnya kayak sawah, dibuat kayak tangga-tangga gitu loh tempatnya. Oke, kemudian yang ketiga, memiliki udara yang kering. Nah, meskipun dataran tinggi ini mempunyai iklim yang sejuk, tetapi sesungguhnya dataran tinggi ini mempunyai udara yang kering daripada wilayah yang lainnya. Kemudian yang keempat ada jarang turun hujan. Nah, dataran tinggi mempunyai iklim yang sejuk serta dingin pada daerah lainnya. Tapi, kendati demikian, dataran tinggi justru jarang turun hujan. Hujan lebih kerap terjadi pada wilayah yang mempunyai ketinggian lebih rendah daripada wilayah yang mempunyai dataran tinggi. Sebab itulah tidak sering sekali menemukan banjir di wilayah dataran tinggi ya. Nggak mungkin lah banjir daerah tinggi anak ya. Meskipun musim hujan tiba, curah hujan pada dataran tinggi tetap bisa terkendali ya. Karena tinggi biasanya dia akan turun ke bawah begitu. Yang terakhir dia memiliki amplitudo, yaitu mempunyai amplitudo temperatur harian dan juga suhu tahunan yang cukup besar. Yang ketiga adalah manfaat dataran tinggi. Manfaat dataran tinggi yang pertama bisa untuk perkebunan. Nah, biasanya Miss kasih info ya. Di dataran tinggi ini cocok ditumbuhi kubis atau kol ya. Kalian biasa taunya kol ya. Terus ada kentang itu cocok banget di dataran tinggi, dan stroberi. Nah, stroberi paling subur di daerah dataran tinggi, ya. Kemudian yang kedua, juga untuk tempat daerah wisata. Nah, di daerah dataran tinggi ini sangat terkenal dengan wisatanya, ya. Bisa berkemah kita di sana, arung jeram ya. Outbound juga bisa di sana, dan ada juga yang biasanya banyak villa juga ya. Kemudian ada yang biasanya naik di sana mau foto-foto begitu, banyak juga. Oke. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga, untuk pelestarian flora dan fauna. Dataran tinggi mempunyai flora serta fauna khas yang dibutuhkan dan dilestarikan, seperti taman nasional yang berlokasi di dataran tinggi, misalnya adalah Taman Nasional Bukit Barisan di Lampung ya, daerah asal Miss Deka. Oke, kemudian yang keempat untuk daerah resapan air. Daerah dataran tinggi mempunyai curah hujan yang besar. Oleh karena itu, dataran tinggi ini yang mempunyai pepohonan penting untuk peresapan air. Kemudian
Yang selanjutnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk daerah resapan air sudah. Yang keenam, untuk sumber air minum. Menjadi sumber serapan dan bisa dimanfaatkan untuk sumber air minum baik secara alami melalui sungai yang mengalir dari mata air maupun dengan membuat sumur aquifer. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya untuk pemukiman. Nah, daerah dataran tinggi juga mempunyai tanah yang datar sehingga sesuai untuk pemukiman. Jelas ini berbeda dengan daerah pegunungan sekitarnya yang curam dan tidak sesuai untuk pemukiman. Selanjutnya untuk peternakan. Nah, dataran tinggi juga cocok sih sebenarnya untuk daerah ternak gitu ya. Ternak dari wilayah yang dingin. Misalnya ada sapi Holstein, terus ada domba juga, domba merino. Nah, itu cocok untuk di dataran tinggi karena dia membutuhkan udara dingin ya untuk berkembang dengan baik. Kemudian untuk daerah penelitian, nah dataran tinggi cocok untuk melakukan riset, misalnya observasi binatang, kemudian lapisan udara dan lain-lain. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga air, nih cocok juga nih untuk pembangkit listrik ya. Nah, dataran tinggi cocok untuk pembangkit listrik dikarenakan ketinggian aliran sungai di dataran tinggi kita bisa membuat waduk untuk pembangkit listrik. Nah, seperti waduk yang ada di Batu Tegi di Lampung. Nah, ini dekat rumah Miss Deka juga. Ini waduknya besar sekali, Nak. Miss Deka sudah pernah ke sana. Oke, kemudian untuk pencegahan bencana. Dengan melestarikan daerah hutan sebagai resapan air di dataran tinggi, kita dapat mencegah terjadinya musibah banjir serta longsor pada daerah sekitar dataran tinggi. Yang keempat, yang terakhir yaitu jenis dataran tinggi. Jenis dataran tinggi ini ada dua. Yang pertama adalah dataran tinggi terpotong. Nah, dataran tinggi terpotong ini merupakan dataran tinggi yang tercipta dari gerakan ke atas yang terjadi pada kerak bumi. Gerakan ini terjadi sebab terdapatnya tumbukan lambat dari lempeng-lempeng tektonik. Adapun contoh dataran tinggi terpotong ini merupakan dataran besar Colorado yang terdapat di Amerika Serikat. Sana ya, jauh nak. Itu terbentuknya udah 10 juta tahun yang lalu. Kemudian ada dataran tinggi vulkanik. Tahu kan vulkanik ya kan? Dataran tinggi merupakan dataran tinggi yang tercipta akibat beberapa letusan gunung api yang kecil serta menumpuk secara lambat laun dari waktu ke waktu dan hingga akhirnya membentuklah dataran tinggi akibat aliran lava atau kan lavana ya yang dihasilkan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tapi udah 10 menit juga dari Miss Deka. Nah, tugas kalian adalah mencari contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia. 10 boleh, lebih boleh, silahkan ya. Maksimal boleh, minimal 10, maksimal boleh berapapun. Silahkan cari di internet atau di buku kalian juga boleh. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan dari Miss Deka. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas.